Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sabrina dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Omset Pegadaian. Saya akan membahas tentang 5 pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan omset pegadaian, yang kedua yaitu profil instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat kedudukan dan koordinasi, dan yang kelima adalah kesimpulan. Pendahuluan omset adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dan jangkauan waktu yang didapat dari biaya HPPP, harga pokok, produksi, bahan baku, peralatan, dan lain sebagainya. Profil instansi yaitu sejarah Pegadaian didirikan pada tanggal 1 April 1991 di Sukabumi, Hindia Belanda, yang didirikan Direktur Utama Kusiwianto. Logo dari Pegadaian itu sendiri adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Industrinya jasa keuangan, wilayah operasinya di seluruh Indonesia, kunci produk konvensional dan syariah. Yaitu yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Pegadaian adalah suatu badan yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Perum Pegadaian merupakan lembaga resmi yang mempunyai izin dalam pengelolaan keunggulan gadai yang dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata 1950. Definisi pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 10 Tahun 1910. Pegadaian merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu. Definisi pegadaian berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Pasal 1150. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya dari seseorang yang memiliki utang, atau seseorang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Diprioritaskan daripada orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan telah barang yang digadaikan. Yang pengertian omset Pegadaian menurut Caniago dalam Rijal 2017, omset adalah keseluruhan jumlah pendapatan tentang omset dari suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Jadi, omset juga berperan penting dalam kemajuan suatu perusahaan besar milik pemerintah, contohnya BUMN yang ada di Indonesia. Berarti sebuah perusahaan besar milik pemerintah yang besar akan dikelola dengan sistem yang baik pula demi kemajuan dari perusahaan tersebut. Contohnya BUMN yang ada di Indonesia yaitu Bank BRI adalah suatu sektor keuangan di Indonesia mampu meraih omset yang tinggi dari tahun ke tahun akibat mengenalkan beberapa produk unggulan mereka, yaitu kur kredit usaha rakyat yang bunganya lebih kecil. Yang keempat adalah kedudukan dan koordinasi. Saya melakukan KP di suatu BUMN atau di Pegadaian Persero, yaitu melakukan entry dari data nasabah Pegadaian ke aplikasi Pegadaian Digital, yaitu memindahkan suatu data nasabah ke aplikasi tersebut yang merupakan data-data nasabah Pegadaian, yaitu yang meminjam atau menggadaikan barang-barang berharga milik nasabah si Pegadaian, kemudian memindahkannya dengan rincian yaitu apa saja barang-barang yang digadaikan, misalnya jatuh tempo, tanggal berapa. Biasanya mengentry data jumlah laporan di mikro itu seperti misalnya kita mengentry salah satu data nasabah atau orang lain dan memasukkannya ke dalam Miskokrop Excel, lalu memindahkannya ke aplikasi digital Pegadaian. Di situ sudah ada data-data nasabahnya, kita tinggal mencari berapa jumlah anggunan yang jatuh tempo kepada si pihak dari nasabah si Pegadaian tersebut, lalu menyetorkannya kepada pihak Pegadaian. Jika si nasabah itu jatuh tempo atau telat dalam pembayaran angsurannya kepada Pegadaian, maka dari pihak Pegadaian akan menghubungi si nasabah tersebut dengan meminta
dengan meminta beberapa hari atau minimal sih 2 hari, lalu menyetorkannya ke pegadaian tersebut. Biasanya sih pegadaian itu bisa datang langsung ke seluruh outlet pegadaian, atau bisa juga dengan menggunakan sistem online yang bisa diakses, yaitu di www.pegadaian.co.id. Yaitu pendapatan omset pegadaian Karawang per bulan itu sangat yang daerahnya itu seperti kreasi reguler, kreasi flexi, kreasi multiguna, kreasi ultramikro, kreasi Everloan, Arum, Amanah, dan juga RTT. Apakah itu yang maksud dengan kreasi produk-produk pegadaian, yaitu sebagai berikut. Kreasi reguler adalah kredit yang angsuran bulannya diberikan kepada usaha kecil menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha yang dilakukan oleh si nasabah pegadaian tersebut. Keunggulan pemberi kreasi ini yaitu 1. Prosedur pengajuan kredit yang sangat mudah sekali. 2. Pinjaman mudah dari 1 juta. Lunasan dapat dilakukan suatu waktu, diskon untuk sewa modal jika si nasabah itu tidak menunggak angsuran tersebut. Yang kedua adalah kreasi multiguna, adalah fitur pegadaian kreasi online yang memberikan kemudahan layanan kredit dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 100 juta dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor untuk keperluan konsumtif. Keunggulan membeli kreasi multiguna yaitu 1. Barang jaminan. Yang kedua, plafon pinjaman. Yang ketiga, sewa modal atau flat. Yang keempat adalah tenor. Yang kelima adalah penyaluran pinjaman. Dan yang keenam, pelayanan kredit multiguna. Yang ketiga adalah kreasi ultramikro, adalah fitur pegadaian kreasi yang memberikan kemudahan layanan kredit dengan uang pinjaman yang cukup besar juga, yaitu 10 juta ke bawah dan jaminan BPKB kendaraan. Keunggulan memilih ultramikro ini, yang pertama, fitur bulanan sekali bayar berjangka. 2. Barang jaminan BPKB kendaraan bermotor. 3. Plafon pinjaman 1 juta sampai 10 juta. Biaya administrasi 1%. Dan yang kelima adalah sewa modal. Yang keempat adalah kreasi amanah, adalah pemberian pinjaman yang berprinsip syariah kepada pengusaha mikro kecil seperti warung. Misalnya, minimal keunggulan memilih kreasi amanah tersebut yaitu yang pertama, uang muka terjangkau. Yang kedua, jangka waktu pembayaran dari 12 bulan sampai 60 bulan. Yang ketiga, prosedur pengajuan cepat dan mudah. Dan yang keempat, biaya administrasi murah dan angsuran tetap. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, saya akan menyimpulkan dari hasil laporan kerja praktek yang saya buat. Jadi, omset pegadaian adalah seluruh pendapatan laba kotor yang dihasilkan dari berbagai produk yang ditawarkan kepada nasabah. Kita ambil saja yaitu poinnya, yaitu KCA, kredit cepat aman, yaitu proses gadai seperti menggadaikan sertifikat tanah, kendaraan, BPKB motor dan mobil, dan perhiasan. Cukup dengan tak butuh waktu 15 menit, kemudian uang bisa dicairkan melalui cash maupun bank transfer. Saran bagi perusahaan dan dari observasi yang dilakukan, seharusnya perusahaan memperbarui perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Dengan begitu, perusahaan akan lebih efektif dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat waktu. Sekian hasil laporan kerja praktek yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya. Sekian laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.